Pemirsa, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025 telah berakhir kemarin. Universitas Brawijaya kembali menjadi salah satu pusat ujian terbesar di Indonesia dengan ribuan peserta yang hadir selama beberapa hari terakhir. Namun bagaimana evaluasi pelaksanaannya tahun ini dan seperti apa persiapan UB dalam menghadapi seleksi mandiri atau SMUB yang akan segera digelar? Untuk menjawabnya, kita akan bergabung dengan rekan kami, Dinia Saridewi, yang melaporkan langsung dari Rektorat Universitas Brawijaya. Dinia, silakan laporan Anda. Baik rekan Dianka, pemirsa, kegiatan UTBK SNBT 2025 telah sukses digelar sejak tanggal 23 hingga 29 April 2025 kemarin. Dan juga Universitas Brawijaya membuka peluang yang luas bagi siswa yang ingin melanjutkan studi di Universitas Brawijaya melalui jalur mandiri atau SMUB. Bersama saya telah hadir Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, Bapak Arif Hidayat. Halo Bapak, Bapak bisa dijelaskan evaluasinya Bapak terkait dengan kegiatan UTBK kemarin seperti apa Bapak? Ya, pelaksanaan UTBK di UB dilaksanakan mulai tanggal 23 April sampai 29 April ya. Selama 14 sesi tersebut pelaksanaan relatif berjalan lancar, meskipun ada beberapa hal yang terjadi ya, misalkan ditemukan ada kecurangan, kemudian ditemukan ada yang terlambat, kemudian ada yang tidak hadir gitu ya. Ya itu meskipun ada hal-hal tersebut, secara umum pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ya. Untuk tingkat kehadirannya Bapak, berapa banyak kehadiran peserta UTBK yang diperkirakan sekitar 20 ribuan ya Pak ya? Persentasenya berapa Pak kehadiran? Yang tidak hadir kurang lebih sekitar 3%. 3%? Iya. Berarti 97% ya Pak? Iya, tingkat kehadirannya 97%. Apa Pak upayanya untuk antisipasi terkait kecurangan selama ini dan tindakannya sejauh ini seperti apa Pak? Dari sisi peralatan kita sudah mempersiapkan peralatan untuk mendeteksi kecurangan ya dengan metal detektor. Kemudian dari sisi penataan layout ya, kita sudah menata supaya setiap komputer itu berjarak. Kemudian dari sisi petugas kita juga sudah mempersiapkan petugas khusus untuk melakukan pemeriksaan, kemudian memantau dan mengawasi selama pelaksanaan ujian. Selain itu juga kami juga dibantu tenaga keamanan yang setiap saat ketika ada kejadian itu bisa langsung fast respon gitu. Artinya sejauh ini kendala-kendala UTBK bisa diatasi ya Bapak ya? Sejauh ini bisa diatasi dan kalaupun ada kecurangan ditemukan dan yang bersangkutan juga sudah mendapatkan sanksi tidak boleh melanjutkan ujian. Baik, Bapak, ini peluang bagi siswa yang ingin melanjutkan studi di Universitas Brawijaya masih ada satu peluang lagi melalui seleksi mandiri UB atau SMUB. Bisa dijelaskan Bapak apa saja jalur-jalurnya mungkin dan bagaimana timelinenya Bapak? Betul, jadi peluangnya malah justru lebih besar dibandingkan dengan SNBP dan SNBT, karena proporsi kursi yang disediakan untuk SNUB itu 50% secara keseluruhan ya, sehingga kita menyediakan beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, itu untuk memfasilitasi pendaftar-pendaftar yang memiliki prestasi bagus baik skala nasional maupun internasional. Bahkan di jalur prestasi ini kita memberikan nilai khusus ya untuk penghafal Al-Quran. Ya, jadi penghafal Al-Quran 30 juz itu mendapatkan poin setara dengan juara 1 internasional prestasinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jalur rapot. Ya, jalur rapot ini untuk memfasilitasi siswa-siswa yang tidak tidak bisa mengikuti UTBK,
atau tidak berkenan untuk ikut UTBK, maka dia bisa mendaftar SMUB melalui jalur rapot. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jalur khusus, jalur SMPD, jadi seleksi mahasiswa penyandang disabilitas. Ya, jadi kita sebagai kampus inklusif ya, menyediakan jalur khusus untuk para penyandang disabilitas untuk bisa bergabung dengan UB, menjadi mahasiswa UB. Nah, kemudian ada juga jalur International Undergraduate Program yang saat ini sudah dibuka pendaftarannya, intake 3. Jadi intake 1 sudah, intake 2 sudah, dan sekarang adalah intake 3. Ya, dan selain itu juga ada jalur UTBK. Jalur nilai UTBK itu diperuntukkan bagi peserta UTBK yang sudah mendapatkan nilai UTBK, sehingga dengan sertifikat nilai UTBK-nya dia bisa gunakan untuk mendaftar di jalur ini, gitu. Nah, ada satu jalur lagi yang nanti akan kita buka apabila ternyata sampai dengan akhir seleksi-seleksi yang tadi ya, ternyata masih ada kursi kosong di beberapa prodi. Jadi mungkin pembukaan jalur yang terakhir ini yang kalau berdasarkan tahun kemarin dikhususkan untuk PSDKU Kediri dan vokasi. Nah, itu tidak untuk semua prodi. Jadi hanya prodi-prodi tertentu yang kapasitasnya masih tersedia gitu. Artinya peluangnya bagi siswa yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya sangat luas begitu ya Pak ya. Baik, besar. Bapak kira-kira timeline-nya nih, mungkin yang ditunggu-tunggu mereka-mereka yang sudah siap-siap nih mengikuti seleksi mandiri seperti apa Bapak? Nah, tidak perlu nunggu lama-lama ya. Jadi kalau sekarang sudah terbuka untuk jalur IUP Intake 3. Jadi saat ini pun itu sudah bisa mendaftar di IUP Intake 3. Kemudian juga tanggal 12 Mei nanti itu dibuka jalur rapot dan jalur prestasi, termasuk juga jalur SMPD tanggal 12 Mei mulai dibuka. Wah, ya, terus kemudian tanggal tanggal 23 Juni itu nanti jalur nilai UTBK dibuka. Baik. Ya. Baik. Kalau siswa atau sahabat UB TV ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang jalur mandiri SMUB ini di mana Bapak? Silakan mengakses di laman selma.ub.ac.id. Ya. Terima kasih Pak Arief waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian laporan saya bersama Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik Universitas Brawijaya. Saya kembali ke Dianka di studio.